Selamat datang di episode Misteri Al-Jassasah si penunggu Pulau Dajjal yang disebut Nabi Muhammad SAW. Ini adalah salah satu kisah paling menegangkan dalam sejarah akhir zaman. Bukan dongeng, bukan cerita rakyat, tetapi kesaksian yang diriwayatkan langsung dalam hadis sahih dan disampaikan oleh Rasulullah SAW di hadapan para sahabat. Bayangkan, sebuah pulau asing sunyi dan tersembunyi dari perjalanan manusia. Di sanalah seorang musafir bernama Tamim Ad-Dari dipertemukan dengan sesuatu yang tak akan pernah ia lupakan. Makhluk misterius bernama Al-Jassasah. Penanda hadirnya sosok besar yang masih terikat hingga hari ini, menunggu waktu yang telah ditetapkan Allah. Kisah ini bukan sekadar misteri, tetapi peringatan. Sebuah tirai sejarah yang dibuka sedikit, agar kita memahami bahwa nubuat bukan sekadar bacaan, melainkan kenyataan yang berjalan menuju waktunya. Di sini kita tidak hanya mendengar cerita, tetapi menyelami makna yang ditinggalkannya bagi umat di masa kini. Selamat menyaksikan, inilah Warisan Sejarah. Suasana di Madinah sore itu berbeda. Para sahabat duduk membentuk lingkaran, sementara Rasulullah berada di tengah majelis dengan ketenangan yang sulit digambarkan. Angin berhembus pelan, seolah membawa pesan dari sesuatu yang jauh. Wajah-wajah para sahabat memancarkan rasa penasaran yang tenang. Namun ada nuansa yang tak biasa, seakan-akan ada sesuatu yang besar, sesuatu yang jarang sekali disingkapkan kepada manusia. Mereka tidak tahu apa yang akan disampaikan Nabi sore itu, tetapi hati mereka bersiap. Majelis begitu hening hingga suara detak hati pun seperti terdengar. Rasulullah mengangkat pandangan, lalu bersabda, "Aku akan menceritakan sesuatu kepada kalian, sesuatu yang pernah dikisahkan seseorang dari umat sebelumku." Para sahabat saling berpandangan, seakan ingin memastikan apakah mereka benar mendengar isyarat sebuah misteri. Biasanya, Rasulullah memberi kabar gembira atau pelajaran hikmah. Namun kali ini, sorot mata beliau menyiratkan sesuatu yang lebih dalam. Seakan tabir lain dari perjalanan akhir zaman sedang diangkat sedikit demi sedikit. Riwayat ini kelak akan dikenal sebagai salah satu riwayat paling menegangkan dalam kajian tanda-tanda besar. Namun pada saat itu, para sahabat hanya merasakan suasana berat, bukan takut, melainkan kesadaran bahwa yang akan disampaikan ini bukan sekadar cerita, tetapi sesuatu yang nyata. Rasulullah lalu menceritakan tentang seorang laki-laki dari kalangan umat sebelumnya, seorang pelaut yang terdampar beserta rombongannya di sebuah pulau asing yang penuh tanda-tanda tak lazim. Hingga beliau bersabda, ia dipertemukan dengan sesuatu yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Pada titik itu, sebagian sahabat menelan ludah tanpa sadar. Ada yang menunduk, ada yang memejam sejenak. Seakan kalimat itu menyentuh urat intuitif mereka. Dan disinilah alur waktu perlahan mundur. Seakan ruangan majelis Nabi menjadi pintu yang membuka kita kepada kejadian bertahun-tahun sebelum Islam mencapai kemuliaannya di Madinah. Bayangan itu meluas, berubah menjadi laut luas yang dingin, ombak panjang, dan sebuah kapal kecil yang berjuang melawan arah angin. Di atas kapal itulah berdiri Tamim Ad-Dari sebelum ia memeluk Islam. Ia bukan sekadar pelaut, ia seorang pencari tanda, meski ia sendiri kala itu belum tahu apa yang sebenarnya sedang ia cari. Kapal mereka berangkat bukan untuk petualangan besar. Menurut riwayat, mereka hanya ingin melanjutkan perjalanan dagang dan ekspedisi laut. Tapi sejak hari pertama, angin seakan tidak mau tunduk pada peta manusia. Hari-hari di lautan terasa ganjil. Arah angin berubah tanpa sebab. Bintang-bintang seakan tidak lagi menjadi petunjuk. Dan perasaan sepi yang tidak biasa mengikuti mereka setiap malam. Bukan sunyi biasa, tetapi sunyi yang seperti hidup. Seolah ada mata yang mengawasi dari balik tirai tak terlihat. Rombongan mereka beberapa kali ingin berpaling dan kembali, tetapi arah ombak memaksa kapal terus melaju ke arah yang sama.
bukan ke barat, bukan ke timur, melainkan ke arah yang tidak mereka rencanakan. Semua itu belum terlihat sebagai pertanda besar. Namun hati manusia bisa merasakan sesuatu sebelum akal menyadarinya. Ada keasingan di langit malam, semacam seruan halus yang membuat mereka tidak dapat menentukan pilihan selain mengikuti arus. Hingga salah satu dari mereka berkata lirih, "Ini bukan perjalanan biasa." Dan diam-diam, semua sepakat dalam hati. Mereka seperti dituntun, bukan oleh peta, bukan oleh angin, tapi oleh sesuatu yang menunggu mereka jauh di depan. Sesuatu yang bukan manusia, tetapi juga bukan ilusi. Suasana hati berubah dari ekspedisi laut menjadi perjalanan menuju rahasia. Ketika gelombang besar datang dan menghempas, mereka tidak karam, tapi justru semakin terdorong keluar dari jalur manusia. Badai tidak menghancurkan kapal mereka, hanya mengasingkannya. Seakan badai itu bukan untuk menenggelamkan, melainkan untuk mengantar. Pada titik inilah perjalanan mereka berubah wujud, dari pelayaran biasa menjadi sebuah penjemputan takdir. Mereka tidak tahu kemana mereka sedang dibawa, tetapi hati mereka tahu, daratan yang menunggu bukan daratan biasa. Dan Rasulullah SAW dalam majelis itu menyampaikan kisah ini sebagai tanda bahwa terkadang manusia tidak sedang berlayar menuju tujuan, tetapi sedang dibawa menuju sesuatu yang harus mereka saksikan. Karena di pulau yang menanti mereka, ada rahasia yang kelak mengguncang pemahaman manusia tentang masa yang akan datang. Perjalanan ini mengajarkan bahwa tidak semua pertemuan terjadi karena pilihan. Sebagian terjadi karena ditakdirkan. Dan ketika takdir membawa manusia ke tempat yang asing, itu berarti ada hikmah besar yang sedang menunggu untuk ditemukan, meski pada awalnya hanya terasa sebagai keganjilan di tengah ombak. Kapal akhirnya menepi pada sebuah garis pantai yang tidak mereka kenali. Pasirnya bukan putih keemasan, melainkan abu pucat yang terasa dingin ketika pertama kali diinjak. Hembusan angin dari balik hutan membawa aroma tanah basah dan dedaunan tua. Namun tidak ada kicau burung, tidak ada dengung serangga, tidak ada suara air menetes dari bebatuan. Sunyi yang tidak wajar, seolah pulau ini menahan napas. Rombongan saling menatap. Mereka tahu mereka membutuhkan air, perlindungan, dan arah. Tetapi ada sesuatu di daratan ini yang membuat mereka melangkah kecil-kecil, seakan bumi di bawah kaki sedang mendengarkan. Tamim memejam sesaat. Di dalam hati ia mengulang doa singkat yang ia hafal sejak lama, memohon keselamatan di tempat asing. Rasulullah kelak di majelis itu menyampaikan kisah ini dengan ketenangan, seolah ingin mengajari umat bahwa perjalanan tidak pernah berdiri sendiri. Ia membawa pesan, dan pesan itu pada saat pertama kali kaki menapak pulau ini, hadir dalam wujud keheningan yang pekat. Mereka memasuki rimbun hutan. Daun-daun lebar menaungi jalur sempit yang nyaris tak tampak. Cahaya matahari pecah menjadi serpih-serpih tipis di antara seladahan, menjadi garis-garis cahaya yang jatuh di tanah, seperti tanda-tanda yang menggiring langkah. Anehnya, jejak mereka di tanah lembab tidak bertahan lama. Tanah menutup kembali, atau mungkin ditelan oleh lumut tipis yang tumbuh cepat. Seperti disapu, gumam seseorang. Bukan menakutkan, lebih kepada pertanyaan besar yang mendadak hidup di kepala. Mula-mula tanda itu adalah suara sangat pelan, seperti gesekan kain pada ranting. Lalu berhenti, lalu terdengar lagi. Di sisi lain, rombongan menoleh serentak, tapi yang mereka lihat hanya dedaunan yang saling bersentuhan. Mereka melangkah lagi. Sekarang, tanda itu hadir dalam bentuk bekas geser di atas tanah, semacam seretan ringan yang memanjang lalu menghilang di balik akar pohon. Tamim memberi isyarat agar semua menahan nafas sejenak. Di majelis Nabi, ketika kisah ini diceritakan, beberapa sahabat digambarkan menundukkan wajah, menyerap pelajaran, bahwa seringkali tanda datang lebih halus daripada yang kita duga. Semakin ke dalam,
Hutan itu seperti memilih apa yang boleh mereka lihat. 1 jam berlalu, mungkin lebih, ketika mereka mencapai sebuah celah tanah yang landai. Di sana, rumputnya rebah membentuk jalur melengkung, seolah sesuatu berkali-kali melewatinya dari arah yang sama. "Ada yang tinggal di sini," ujar salah seorang dari rombongan setengah berbisik. "Tidak ada rumah, tidak ada sisa api unggun, tidak ada bau asap. Namun ada keteraturan yang tidak mungkin dibuat angin." Tanda berikutnya bukan suara, melainkan kehadiran. Perasaan kecil di tengkuk yang membuat bulu-bulu halus berdiri ketika kita disadarkan bahwa kita sedang dilihat. Seseorang menoleh, lalu yang lain menoleh tanpa sadar. Sudut mata menangkap bayangan melintas di antara semak. Cepat, tapi tidak kacau. Seperti makhluk yang sudah terbiasa meliuk di sela rimbun, menjaga jarak, namun juga ingin diketahui keberadaannya. Tamim mengangkat tangan, menahan langkah. "Kita tidak sendiri," katanya pelan. Mereka berjalan lebih perlahan. Doa kembali diulang dalam hati. Dalam riwayat yang diceritakan Rasulullah SAW, kisah-kisah seperti ini selalu menghadirkan adab. Jangan gegabah, jangan bersuara keras, jangan mendahului dengan takut yang berlebihan. Di tempat asing, kehati-hatian adalah bentuk ilmu. Dan ilmu adalah cahaya yang memandu, bukan api yang membakar. Tiba-tiba, di sisi kiri jalur, semak bergerak sedikit. Seorang dari rombongan mengangkat ranting untuk menyingkap. Tidak ada apa-apa. Namun ketika ranting itu diturunkan, semak di sisi kanan berdesir. Bukan angin, pola pergeserannya terlalu sengaja, terlalu rapi. Mereka merasa diikuti, tapi bukan untuk diserang, lebih seperti dituntun. Jalan setapak yang semula tidak jelas menjadi perlahan lebih mudah diikuti, seperti garis samar yang disisir oleh sesuatu yang berjalan lebih dulu di depan mereka. Langkah-langkah membawa mereka ke sebuah dataran yang lebih terbuka. Di tengahnya ada hamparan batu berlumut, bulat dan rendah, seolah kursi kecil yang diletakkan bagi musafir yang kelelahan. Di ujung hamparan itu, rumpun semak bergerak. Hanya sekejap, Tamim menatap lekat-lekat. Ada bentuk di sana, rendah namun tebal. Ia tidak bisa menggambarkan dengan kata-kata, karena yang ia lihat bukan seperti binatang yang pernah ia kenal. Rambut, bulu, atau sesuatu yang diselimuti oleh serat-serat aneh, bentuknya seperti gumpalan bergerak. Tetapi caranya berpindah tidak canggung, justru lincah, seperti air yang mencari celah. "Siapa di sana?" Suara Tamim tidak keras, namun tertata. Hening memanjang, lalu ada gerak lagi. Bukan mendekat, bukan menjauh, berputar setengah lingkaran, seperti memastikan jarak aman. Rombongan menahan diri, menjaga sikap. Dalam hati mereka teringat pesan umum dari kisah para nabi. Ketika takdir mempertemukan manusia dengan yang tidak mereka pahami, adab adalah benteng pertama. Makhluk itu, apapun itu, muncul lebih jelas ketika ia bergerak dari bawah bayangan pohon ke area yang terkena serpih cahaya. Tubuhnya tidak dapat dikenali sebagai hewan yang biasa mereka temui. Ada kesan dibalut sesuatu, menjadikannya seperti bola serat hidup yang memantul-pantul pendek. Namun bukan itu yang paling mengganggu, melainkan tatapan. Meski mereka tak melihat mata secara jelas, mereka merasakan arah perhatiannya. Ia melihat mereka satu persatu, menakar seperti menghitung jumlah, dan seolah mempertimbangkan sesuatu. Gerakannya semakin beraturan, mengitari mereka di radius aman. Sesekali ia berhenti, seakan memanggil, lalu bergerak lagi beberapa langkah, menoleh, menunggu. "Ia mengajak kita," kata seseorang hampir tanpa suara. Tamim mengangguk kecil. Kita ikuti dengan tenang, dan begitulah rombongan itu berjalan di belakangnya, melintasi rimbun hutan yang semakin menutup cahaya, menuruni akar-akar tebal, melompati batang-batang tua. Semakin dalam mereka masuk, semakin kuat rasa terbimbing,
seperti garis tak kasat mata yang dilukis di tanah. Di salah satu tikungan, angin membawa semerbak asin yang tipis, mungkin dari tebing yang berhadapan dengan laut di sisi lain. Makhluk itu berhenti di depan sebuah jalur menurun yang gelap, menoleh sebentar, lalu menghilang di balik rimbun. Rombongan saling pandang. Di hadapan mereka adalah mulut jalur yang seakan menelan cahaya. Dari sana terdengar dengung rendah, bukan suara air, bukan angin. Lebih mirip gema yang tertahan. Tamim menarik napas panjang. "Kita sampai di tempatnya," ucapnya. Tempat siapa? Mereka belum tahu. Namun setiap langkah sejak menepi telah mempersiapkan hati mereka. Pulau ini bukan hanya sunyi. Pulau ini menunggu. Dan yang menunggu bukan sembarang penghuni. Refleksi singkat. Kadang-kadang isyarat tidak datang sebagai suara lantang. Ia hadir sebagai sunyi yang tak wajar, jejak yang terlalu teratur, dan perasaan dilihat ketika tidak ada yang tampak. Orang berilmu diajari untuk membaca tanda-tanda, bukan tergesa menamai, karena nama terbaik baru diucap ketika kebenaran menampakkan diri sepenuhnya. Ada saat-saat ketika keheningan tidak lagi sekadar hening, ia berubah menjadi panggung. Di mulut jalur gelap itu, rombongan berdiri seperti para saksi yang belum tahu apa yang akan disaksikan. Lalu, sesuai pilihan alur yang kita tetapkan, suara itu terdengar lebih dahulu sebelum rupa apapun tampak. Bukan suara yang menggelegar, bukan pula bisik lirih yang menakut-nakuti. Ia jernih, terukur, seperti milik seseorang yang sudah terbiasa menata kata-kata untuk menguji siapapun yang mendengarnya. "Siapa kalian dan dari mana kalian datang?" Rombongan saling berpandangan. Tamim mendekat satu langkah, menjaga adab, lalu menjawab dengan suara yang tertahan tapi jelas. Mereka menyebut diri sebagai para musafir laut yang diarahkan angin hingga terdampar di pulau ini. "Kami mencari air dan jalan pulang," ujar Tamim. Hening kembali berlangsung, namun bukan hening kosong, melainkan jeda dari sebuah percakapan yang seolah sudah diskenariokan jauh sebelum mereka lahir. Suara itu bertanya lagi, kali ini lebih dalam. "Di negeri kalian, apa kabar pohon-pohon kurma di Baisan?" Pertanyaan yang ganjil. Bagaimana mungkin sebuah suara dari pulau tak bernama menyinggung tempat jauh di tanah Syam? Rombongan saling menatap. Sebagian mengenal nama Baisan sebagai daerah subur. "Masih berbuah," jawab mereka. Suara itu bergeser nada. Bukan senang, bukan sedih, lebih seperti menandai. Ia hampir berhenti berbuah. Kalimat itu jatuh seperti tanda, bukan ramalan kosong, namun seperti penunjuk pada garis waktu yang tak terlihat. Bagaimana keadaan Danau Tiberias? Sebagian menyebutnya Galilea. Mereka menjawab, "Airnya banyak." Suara itu kembali menandai, suatu hari kelak ia akan hampir kering. Lalu pertanyaan tentang mata air Zuhar, apakah masih memancar? Mereka mengiyakan, suatu saat akan berkurang. Rangkaian tanya jawab ini bukan sekadar obrolan. Ia seperti peta yang sedang dilipat dan dibuka perlahan di hadapan orang-orang yang bahkan tak memegang pena. Rombongan merasakan ada pola. Ini bukan makhluk biasa. Kemudian pertanyaan yang paling menggetarkan. Apakah telah muncul Nabiyu al-Ummi? Nabi yang tidak membaca dan menulis di tanah Arab. Rombongan terdiam sesaat. Ini inti yang tak mungkin dihindari. Tamim menatap rekan-rekannya, lalu menjawab, "Ya, beliau telah muncul di Makkah, berhijrah ke Yatsrib, Madinah, dan ajarannya menyebar." Suara itu menahan hening, lalu bertanya pelan, bagaimana manusia memperlakukannya? Tamim berkata, sebagian beriman, sebagian menolak. Dan di titik itulah atmosfer berubah. Udara menjadi lebih berat, seolah setiap molekul memendam kabar yang sejak dulu menunggu untuk diucapkan.
Adapun mereka yang mengikutinya, itulah yang terbaik bagi mereka. Suara itu berujar, seakan menutup satu bab dan bersiap membuka bab lain yang lebih besar. Tamim merasakan punggungnya dingin. Ia sadar, mereka tidak sedang diwawancarai oleh penduduk pulau. Mereka sedang diperiksa oleh sesuatu yang memahami sejarah seperti orang membaca tenunan kain. Menarik satu benang, memeriksa simpul, lalu menilai kekuatannya. Barulah dari dalam gelap, setelah percakapan menegakkan bulu-bulu halus di tengkuk, kata-kata yang menunggu sejak ribuan detik lalu dilafalkan, "Aqulu lakum." Aku kabarkan kepadamu mana ana, siapakah aku. Rombongan menahan napas. Dari balik bayang, tampak garis-garis besar sebuah sosok dalam keadaan terikat, dibatasi oleh pengikat yang berat. Mereka tidak melihat rupa lengkapnya. Justru lekuk-lekuk pengikat itu yang menegaskan bahwa kehadiran ini tidak boleh dibiarkan bebas, setidaknya sampai waktu yang ditentukan. Aku adalah Al-Masah. Jeda sesaat, lalu tegas seperti palu yang mematri pengakuan pada batu sejarah. Al-Masah Ad-Dajjal. Di majelis Nabi yang kita saksikan dalam modul 1, pengakuan ini menjadi momen ketika tabir benar-benar terangkat. Riwayat sahih menyebut bagaimana Tamim Ad-Dari kemudian memeluk Islam dan menyampaikan kisahnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau meneguhkan kabar itu di hadapan para sahabat, bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk menyadarkan bahwa sejarah tidak bergerak acak. Ia menyusuri garis-garis yang telah diberitakan, dan manusia diajak untuk membaca tanda-tandanya. Sosok terikat itu melanjutkan ucapannya dengan ketenangan yang justru menambah tegang. Hampir saja aku diizinkan untuk keluar. Bila aku keluar, aku akan mengelilingi bumi, selain wilayah-wilayah yang dijaga. Kata diizinkan mengisyaratkan bahwa ada aturan yang lebih tinggi dari kekuatan apapun di bumi. Ini bukan tentang kekuasaan liar. Ini tentang sebuah ujian besar yang waktunya telah ditetapkan. Rombongan menyimak tanpa menyela. Mereka bukan hanya mendengar. Mereka menjadi cermin yang memantulkan kalimat-kalimat itu kembali ke hati. Setelah menyebutkan tanda-tanda tadi, suara itu mereda, seperti mengembalikan ruang kepada para musafir untuk menata napas. Tamim menyadari bahwa semua pertanyaan barusan adalah ukuran pengetahuan mereka, ukuran keterhubungan kabar dari berbagai penjuru, ukuran kejujuran hati ketika menyebut nama Nabi terakhir. Dengan kata lain, ini adalah ujian orientasi sejarah. Apakah mereka berada di jalur yang benar dalam membaca zaman? Ketika rombongan melangkah mundur dengan adab, sesuatu yang lain tampak di tepi jalur. Makhluk berbalut serat yang menuntun mereka sejak hutan. Penunggu yang kelak mereka sebut sebagai Al-Jassasah. Ia tidak bersuara, tetapi kehadirannya seperti satu bab kecil yang menutup dengan rapi. Seakan-akan tugasnya memang hanya satu, mengantar saksi-saksi pada fakta, lalu menghilang ke dalam vegetasi pulau seperti jarum jam yang kembali ke posisinya. Refleksi singkat, ada kalimat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sering diingat para ulama ketika membahas kisah ini, bahwa kabar tentang sosok besar ini bukan untuk menumbuhkan cemas tanpa arah, melainkan agar kita membawa pelita saat menyeberangi jembatan waktu. Tanda-tanda yang ditanyakan Baisan, Tiberias, Zughar, dan kabar Nabi di tanah Arab mengajarkan satu metode: bacalah zaman dengan ilmu, simpanlah adab di tempat asing, dan yakini bahwa takdir selalu berada di bawah kehendak Allah. Karena misteri yang paling pekat pun pada akhirnya tunduk pada cahaya yang diturunkan dari langit. Mereka keluar dari jalur gelap itu perlahan
Seakan setiap langkah adalah lembaran kesadaran yang baru saja disobek dari dinding takdir. Tidak ada seorang pun yang berbicara. Bukan karena tidak mampu, tetapi karena kata-kata tidak lagi terasa cukup untuk memikul apa yang baru mereka saksikan. Alam di sekitar mereka masih hening seperti sebelumnya. Tetapi kini keheningan itu memiliki makna lain. Bukan kosong, melainkan penuh. Sebelum memasuki pulau ini, mereka hanyalah para musafir laut. Berlayar, berlabuh, mencari air dan arah pulang. Tetapi setelah berdiri di hadapan sosok yang terikat itu, mereka tidak lagi berjalan sebagai orang yang sama. Ada sesuatu yang mengisi ruang di dada mereka. Bukan ketakutan liar, melainkan kesadaran bahwa mereka baru saja menyentuh sebuah lapisan realitas yang hanya sedikit manusia akan mengerti sebelum hari itu tiba Tamim melirik langit di sela dedaunan. Matahari masih sama, awan masih bergerak sebagaimana biasa, tetapi semuanya terasa lebih dekat jaraknya dengan takdir. Seakan-akan matahari tidak lagi sekadar cahaya, melainkan saksi. Segala yang statis seolah memiliki hubungan dengan apa yang baru saja mereka dengar. Danau yang akan surut, pohon yang akan berhenti berbuah, mata air yang akan melemah, dan dunia yang perlahan bergeser ke titik temu antara nubuat dan kenyataan. Jiwa mereka menjadi luas dan sempit sekaligus. Luas karena cakrawala pengetahuan yang tiba-tiba terbuka, sempit karena beratnya menyadari bahwa garis waktu ternyata benar-benar hidup. Mereka baru saja bertemu bukan dengan simbol, bukan dengan dongeng, bukan cerita yang dibacakan orang tua. Mereka bertemu dengan entitas yang tengah menunggu gilirannya memasuki sejarah terbuka. Langkah-langkah kaki di tanah lembab terdengar halus, seolah bumi sengaja meredam suara mereka. Hutan pulau itu menjadi koridor hening yang mengantar mereka kembali ke pantai. Tetapi kini suasananya tidak lagi seperti sebelumnya. Saat datang, mereka merasa diikuti. Saat berjalan keluar, mereka merasa diantar. Itu dua rasa yang berbeda. Sebelumnya mereka adalah tamu yang diperiksa. Kini mereka adalah saksi yang dikembalikan. Sesekali seseorang menarik napas panjang, tapi tidak ada yang berbicara. Masing-masing sibuk dengan pertanyaan batin yang tidak bisa dilontarkan ke udara. Mengapa kami yang dipilih melihat ini? Pertanyaan itu bukan gugatan, tetapi ketertegunan. Mereka menyadari, jika mereka tidak terdampar, jika badai tidak memaksa kapal keluar dari jalur, jika angin tidak menggiring mereka ke pulau ini, jika tidak ada makhluk berserabut yang menuntun mereka, mereka tidak akan pernah menjadi saksi. Dan jika mereka tidak menjadi saksi, dunia di luar sana tetap terasa biasa-biasa saja. Ketika tepi hutan mulai tampak, sebagian dari mereka menunduk, menelan keheningan, seperti menelan kenyataan. Rasa takjub itu bukan ledakan besar, tetapi arus kuat yang bekerja di dalam. Seperti permukaan air yang tampak tenang, namun di kedalaman ada pusaran yang tidak pernah berhenti bergerak. Tamim menundukkan wajah sejenak. Di saat itu ia memahami sesuatu. Rahasia bukan hanya sesuatu yang ditutup, tetapi juga sesuatu yang dibuka hanya kepada orang yang siap memikulnya. Ia tidak lagi merasa hanya musafir. Ia merasa dibawa kepada sebuah amanah. Dan amanah itu bukan barang yang bisa dipegang di tangan, tetapi sesuatu yang hidup di dada. Ketika mereka mencapai pantai, laut tampak luas seperti biasa. Tapi pandangan mereka terhadap laut tidak lagi sama. Sebelum ini, laut adalah jarak. Kini, laut adalah perantara takdir. Omong kosonglah jika seseorang berkata, ini kebetulan. Tidak ada kebetulan yang mampu menuntun manusia sampai kepada saksi akhir zaman, kecuali jika tangan yang tak terlihat telah menetapkan jalurnya. Tidak ada perdebatan, tidak ada kecemasan yang kacau. Yang ada hanyalah kesadaran. Kami baru saja melihat bagian dari masa depan yang belum terjadi, tetapi sudah menunggu.
gentar yang mereka rasakan bukan ketakutan akan sosok itu, melainkan sadar bahwa mereka melihat apa yang kelak akan mengguncang seluruh umat manusia ketika waktunya tiba. Mereka baru menyentuh pinggirannya saja, tetapi getarannya telah memasuki hati sampai dalam. Dan pada momen itu, sebelum kembali ke kapal, Tamim menatap ke arah hutan yang perlahan menelan kembali jalur yang mereka lalui. Tidak ada suara, tidak ada gerak. Namun hati mereka tahu, mereka tidak benar-benar meninggalkan pulau. Pulau itulah yang membiarkan mereka pergi. Refleksi singkat. Ada pengalaman yang tidak mengubah apa yang kita lihat, tetapi mengubah cara kita melihat segalanya. Maka tidak heran jika sebagian rahasia akhir zaman tidak disampaikan kepada keramaian, tetapi kepada saksi. Sebab saksi bukan hanya pembawa cerita. Saksi adalah penanda bahwa waktu sedang bergerak menuju satu titik temu. Malam hampir tiba ketika mereka kembali ke kapal. Tak ada yang langsung menyalakan percakapan. Mereka memasuki perahu seperti seseorang memasuki ruang kesadaran baru. Ombak yang membawa mereka pergi dari pulau itu tidak lagi terasa sebagai hambatan, tetapi sebagai bagian dari pengantaran. Seolah laut sendiri memahami bahwa saksi-saksi ini telah memegang sesuatu yang tidak boleh berhenti di pulau sunyi itu. Di perjalanan pulang, waktu terasa aneh. Pendek bila dilihat dari jarak fisik, namun panjang bila dirasakan dalam batin. Tidak ada yang berdebat. Tidak ada yang memperkirakan, tidak ada yang menambahi dengan tafsir. Semua diam, karena mereka tahu apa yang mereka saksikan tidak membutuhkan ornamen kata-kata. Ia sudah cukup dalam bentuknya yang telanjang. Ketika mereka akhirnya kembali ke daratan dan kabar itu sampai ke Madinah, Tamim membawa dirinya ke hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan hati yang lain dari sebelumnya. Ia tidak datang sebagai pelaut yang terdampar, tetapi sebagai saksi yang memikul berita besar. Dan ketika ia duduk di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, suasana yang menyambutnya bukan bising, melainkan keheningan. Para sahabat hadir bukan sekadar mendengar cerita, tetapi menyerap makna. Tamim tidak memulai dengan tekanan suara, tidak pula dengan kalimat panjang. Ia menyampaikan seperti orang yang menyerahkan amanah, perlahan tetapi penuh bobot ruhani. Ia menceritakan perjalanan, badai, pulau, makhluk berserabut yang menuntun mereka, dan akhirnya sosok yang terikat, yang mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang tanda-tanda bumi, hingga menyatakan dirinya. Ketika ia selesai, Rasulullah bersabda bahwa berita itu benar, dan bahwa apa yang mereka saksikan adalah bagian dari apa yang telah beliau sampaikan sebelumnya. Pembenaran ini bukan sekadar verifikasi, tetapi pemindahan status dari kabar menjadi ilmu yang sah. Para sahabat tidak bersorak, tidak bertanya berlebihan. Mereka menunduk, hening dan larut dalam kesadaran betapa dekatnya perjalanan waktu yang mereka tempuh. Majelis itu menjadi saksi kedua. Saksi pertama adalah di pulau itu, antara rombongan Tamim dan sosok yang terbelenggu. Saksi kedua adalah Madinah, ketika Rasulullah mengaitkan kesaksian itu dengan nubuat yang telah beliau bawa. Dan dari dua saksi inilah umat di masa-masa setelah mereka memahami yang mereka dengar bukan kisah asing, melainkan bagian dari rangkaian ketetapan Allah. Bagi Tamim, keheningan itulah peneguhan. Bagi para sahabat, kesadaran itulah penopang iman. Tidak semua manusia diberi kesempatan melihat bukti sebelum waktunya. Tetapi bagi yang pernah melihat, tugasnya bukan menakuti, melainkan menjaga pengetahuan itu tetap berada dalam orbit iman. Karena ada ilmu yang diturunkan untuk dibuka kepada manusia, dan ada ilmu yang diturunkan untuk disimpan di dalam dada, hingga waktu menampakkan dirinya sendiri. Dari pulau sunyi itu, kita belajar bahwa ada rahasia yang dijaga oleh waktu, dan ada kebenaran yang hanya akan tampak bagi hati yang siap menerimanya. Al-Jassasah bukan sekadar sosok misterius. Ia adalah penanda
sebuah pengingat bahwa segala sesuatu berjalan sesuai izin Allah dan bahwa fitnah terbesar pun tetap berada di bawah kekuasaannya. Bersiap bukan berarti takut. Bersiap berarti menguatkan iman agar ketika zaman bergeser, hati tetap berada dalam lindungannya. Karena sejarah bukan hanya apa yang telah terjadi, tetapi juga apa yang sedang bergerak menuju kita. Terima kasih telah menyimak. Inilah Warisan Sejarah. Kisah ini bukan sekadar perjalanan laut. Ia bukan pula sekadar pertemuan antara manusia dan makhluk yang menunggu izin untuk keluar. Hakikat terbesar dari kisah ini adalah bahwa Allah memperlihatkan kepada manusia bahwa fitnah sebesar apapun tetap berada di bawah kendalinya. Dajjal tidak bebas. Ia menunggu izin. Ia tidak bergerak semaunya. Ia tidak memilih waktunya sendiri. Ia mengetahui berita tentang dunia, tetapi ia tidak menguasai takdir dunia. Keberadaannya bukan tandingan Allah, melainkan ujian yang berjalan di dalam garis ketetapan Allah. Dan disinilah letak hikmah paling besar dari kisah Al-Jassasah, bahwa inti perlindungan bukan pada mampu mengenali bahaya, tetapi pada mengenali siapa yang maha memegang segala urusan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menceritakan hal ini agar umat takut. Beliau menceritakannya agar umat tetap terikat kepada Rabb yang melindungi, bukan kepada kecemasan atas apa yang akan datang. Sebab takut tanpa iman hanya melahirkan kepanikan. Tapi takut yang berakar pada iman melahirkan kewaspadaan yang terjaga. Akhir zaman bukan perihal menebak kapan, tetapi menyiapkan hati agar tetap berada di dalam lingkaran perlindungan Allah saat waktunya tiba. Dan perlindungan terbesar adalah tauhid, bukan kekuatan, bukan perhitungan strategi, bukan pengetahuan teknis, tetapi keyakinan bahwa tidak ada kuasa apapun yang berdiri di luar kekuasaannya. Dajjal sendiri mengakui bahwa ia menunggu izin. Dan jika lawan paling besar dalam sejarah manusia pun tunduk pada izin, maka seorang mukmin tidak seharusnya gentar kepada sesuatu yang bahkan tunduk pada Allah. Disinilah refleksi yang lembut itu hadir. Allah tidak memperlihatkan misteri agar manusia sibuk memata-matai masa depan, melainkan agar manusia mengetahui bahwa Allah lebih dekat daripada segala ketakutan atas masa depan itu sendiri. Karena fitnah terbesar bukan ketika Dajjal muncul, melainkan ketika seorang hamba lupa bahwa ada Allah sebelum semua itu terjadi. Maka penutup kisah ini bukan pada pulau sunyi itu, bukan pada makhluk yang mengantar, bukan pada sosok yang terikat, tetapi kembali kepada pemilik semua rahasia. Dan bagi siapapun yang membaca, memahami, lalu menundukkan hatinya, di sanalah perlindungan itu mulai bekerja.